Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi. Thumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qurabatihi wa lil baiti ajma'in. Thumma ila jami'i masayyikhina wa mursidina wa asatizina wa khususan li muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, saya hormatin, jemaah yang dimuliakan Allah. Malam ini kita mengajinya bagi dua karena informasi yang disampaikan beberapa waktu yang lalu Ustadz Sumitra sekarang masuk kemari sebulan 2 kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi kajian fikihnya yang satu kan kosong itu, jadi kita alihkan jadi ngaji fikih sholat dulu. Dan yang kita bahas juga pengajian fikih sholat dari kitab Kifayatul Ulam, karena kitab ini juga diajarkan oleh beliau kepada pengurus majelis taklim al-fatih, khusus ada ngajinya. Jadi dari situlah kita sampaikan ke ibu-ibu jamaah. Jadi nanti kalau misalnya saya nggak bisa, ada yang lain, karena yang lain juga udah ikut ngaji, khusus sama Ustadz Sumitra, ada Ustadz Wanda dan Ustadz Ripai belum pernah ikut. Dan yang kedua nanti Ustadz Rifai ngaji. Makanya kenapa yang ditengok kan penampilannya agak beda ini kan, kursinya lain kan. Nah, apa sebab kursinya lain coba? Iya, karena waktu itu kursinya sama Ustadz Rifai nggak muat. Makanya ini khusus dipinjam kursinya untuk Ustadz Rifai. Timbang kayak duduk di petingkringan ayam gitu kan. Baik, kita ambil waktu yang singkat ini untuk bahas tentang fikih sholat dari kitab Kifayatul Ulam. Kitab ini juga diajarkan sama Ustadz Sumitra kemarin, karya Syekh Ismail Minangkabawi. Berarti pengarang kitab ini orang Indonesia, Bu. Orang mana coba? Minangkabau. Minangkabau itu mana? Padang. Berarti kalau ada ibu yang orang-orang Padang, saudara ibu lah ini pengarang kitabnya ini. Oh, saudara Pak Ucok ini ya, Pak. Saudara Pak Ucok ini. Jadi kita bahas fikih sholat, karena kan Ustadz Sumitra kemarin sudah bahas tentang fikih wudhu sampai mandi wajib. Jadi supaya nanti dilanjutnya enak, kita lanjut aja tentang fikih sholat. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sholati wa ma yata'allaqu biha. Ini suatu bab pada menyatakan sembahyang. Jadi Bu, Bapak, kalau ada orang bilang sholat itu dengan istilah sembahyang, jangan dulu dimarahin. Kadang-kadang ada gitu kan, kue kaya gak Islam itu ngomong sholatnya payah cangkem itu sembahyang. Koyo kafir ya sembahyang. Wong Islam ke sholat sembahyang katanya gitu. Padahal sembahyang itu kan juga bahasa yang digunakan oleh ulama. Apa buktinya? Di kitab-kitab para ulama itu, ulama-ulama kita menggunakan bahasa dengan kalimat sembahyang dalam kitab-kitabnya. Jadi kalau ada yang bilang sembahyang jangan marah dulu. Malah mohon maaf lah. Orang kita ini kan lebih mudah memahami bahasa hari-hari ketimbang bahasa yang mungkin sulit dicerna orang itu. Contoh, kami pernah numpang sholat di rumah orang Jawa kampung. Di numpang sholat bilang gini, Bu, minjem sejadah. Gak ngerti orang sejadah, malah ditanya sajadah itu apa? Tak bilang tikar sembahyang, baru ngerti dia. Oh, tikar sembahyang. Yang penting kita maksudnya sholat, orang itu bilang sembahyang, yang penting apa yang dimaksud mereka paham. Gitu ya.
Jadi nanti kalau ada orang bilang, yuk sembahyang, cangkemmu yang kafir sembahyang, dan gitu. Berarti maksud yang dibilang sembahyang itu adalah sholat seperti yang kita maksud. Nah, ini suatu bab pada menyatakan sembahyang dan menyatakan suatu yang ta'alluq dengan sembahyang. Ta'alluq itu artinya berkaitan. Apapun yang berkaitan dengan sembahyang dibahas dalam kitab ini. Yang berkaitan itu apa? Berarti syarat sahnya sembahyang, syarat wajibnya sembahyang, hal-hal yang membatalkan sembahyang, yang makruh dalam sembahyang, yang sholat dalam sembahyang, itu nanti akan jadi bahan kajian kita dalam kitab ini. Inilah rukun Islam yang kedua daripada yang 5. Sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dari rukun Islam yang 5. Ibu bapak, banyak anak-anak sekarang nggak tahu itu mana rukun Islam, mana rukun iman. Ibu lah tak tanya ini. Rukun iman ada 6. Yang pertama mengucap 2 kalimat. Nah kan nggak terus salah nyambung karena itu ya. Ya kan Mbak Sih kan? Rukun ngikut aja mama serupa bulan-bulan Hijriah hafal. Ayo sebutin 1 Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir cepat itu. Tapi kok suruh sendiri berat. Baru Ramadan, siap Ramadan royo kan. Orang Sawal kok dia bilang royo. Gila. Berarti itu kalau ngaji tidur. Entah pun faktor lembing nggak tahu juga. Ini malam kita menunya lembing ditumis. Jadi rukun Islam ada 5. Sholat itu bagian dari rukun Islam. Rukun Islam yang kedua. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Kok mandak gacai gaduh? Bunyal Islam ala khamsin antashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa aqimu shalah wa atuz zakat. Jadi yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat. Baru ini Ustaz diprotes baru ini. Apa mungkin karena Ustaz cadangan itu diprotes? Jadi sholat itu rukun Islam yang kedua, yang ketiga setelahnya zakat, yang keempat baru puasa Ramadan. Banyak keterangan-keterangan dalam hadis. Gak apa-apa Bu, jangan terus merajuk ulang melebar-melebar. Lanjut ya. Adapun sembahyang itu 2 perkara. Maksudnya definisi pengertian sembahyang itu dibagi 2. Apa itu? Pertama, sembahyang pada lughah, sembahyang menurut bahasa. Dan kedua, sembahyang pada syarak. Dan makna sembahyang pada lughah itu yaitu minta doa, mana-mana hajat kebajikan. Inilah makna sembahyang pada lughah. Artinya gini Bu, Pak. Sholat itu, sembahyang itu definisinya ada 2. 1, sholat atau sembahyang menurut bahasa. As-sholatu ad-du'a. Sholat itu doa secara bahasa, gitu dia. Tapi jangan salah pelintir. Ada yang bilang mentang-mentang sholat itu doa, lantas orang yang berdoa belum dikatakan sholat. Pahami maksudnya ya? Sholat itu artinya doa, tapi orang yang berdoa belumlah dikatakan sholat. Serupa as-sholatu li zikri, sholatlah untuk mengingatku. Orang yang berzikir belum dikatakan sholat. Maka banyak orang salah paham, model ngajinya elingnya kan guys. Wis sembahyang wah, wis lah. Kuwi jengkang-jengking kan si kulit-kulit. Nah aku ajan gur meneng ae sembahyang cangkemmu. Gitu ya. Salat itu doa, tapi orang yang berdoa belum dikatakan salat. Yang kacau lagi Ustaz ada. Salat itu otaknya ibadah. Orang yang sholat gak berdoa, gak punya otak, gak ada gitu. Ngamuk.
Wahabi itu ngamuk. Karena orang tuh sholat kan pur gitu nggak sholat. Amit mantan. Nah, nggak usah pandang-pandang tentang itu. Mau susah pakai yang lama. Kemudian yang kedua, sembahyang menurut makna. Dan adapun makna sembahyang pada syara itu yaitu yang dikata oleh Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Ini definisi sholat menurut syariat. Menurut pendapat Imam Rafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Sholat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi bisyurutil mahsusotin. Artinya apa itu kan? Sholat itu artinya beberapa bacaan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Tadi sholat menurut bahasa sudah paham artinya doa. Sedangkan menurut istilah Imam Rafi'i menjelaskan sholat itu adalah beberapa perkataan. Apa itu? Aqwalun perkataan, wa af'alun beberapa perbuatan yang diawali dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan beberapa syarat tertentu. Nah, ibu bapak, kita ngaji dulu rukun sholat itu kan 13, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ulama-ulama kita membagi 13 rukun itu pada beberapa rukun utama. Kalau dalam kitab Kifayatul Ghulam dibagi oleh Imam Rafi'i pada 2 rukun utama. Apa itu? Aqwalun wa af'alun. Berarti perkataan dan perbuatan. Nanti jangan kaget kalau membaca di satu kitab lain ada 3. Qauli perkataan, fi'li perbuatan, qalbi hati. Kenapa Imam Rafi'i nggak memasukkan niat dalam rukun qalbi? Karena Imam Rafi'i memasukkan niat itu pada rukun fi'li perbuatan. Perbuatan apa? Niat itu merupakan perbuatan hati. Pakai masker. Anak wani lah lewat masker. Bos ketap gede. Kalau orang itu mau nengok main Vika perang. Yang ada masker pegang nanti pagi pakai masker. Lebaran dihargai kan. Paling diangkut. Yang diangkut lagi pakai sorban lagi. Paham tadi sih ya? Menurut Imam Rafi'i dalam kitab ini udah dibagi berapa tadi? 2. Rukun qauli dan rukun fi'li. Mana rukun qalbinya, niatnya? Niat dimasukkan pada rukun fi'li, perbuatan, karena niat itu merupakan perbuatan hati. Sementara dalam kitab lain dikatakan 3, qauli, fi'li, qalbi. Qauli ucapan, fi'li perbuatan, qalbi hati yaitu niat. Tapi nanti jangan kaget lagi. Dalam kitab apa ya? Lupa saya. Ada 4. Qauli, fi'li, qalbi, maknawi. Gitu ya kan mencari maknawi. Maknawi itu artinya tertib ya, tertib. Apa namanya? Tumakninah termasuk dalam itu. Tapi karena kita bacanya kitab Kifayatul Ghulam yang diterangkan di sini aja. Ada 2, qauli dan fi'li. Kita bahas satu-satu. Aqwalun dulu, perkataan. Ibu bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1, rukun qauli. Pada gini-gini ya nengoknya kan. Rukun qauli. Dalam sholat rukun qauli itu mana?
sesuatu yang wajib dikerjakan dalam sholat, tapi yang punya kerja itu mana? Mulut, lisan. Dengan apa? Dengan bacaan. Yang minimal bacaan itu didengar oleh telinganya sendiri dan ditunjukkan dengan pergerakan bibirnya. Apa contohnya dalam sholat itu rukun qauli? Ada berapa? Ada 5. Jadi kita ngajinya hari ini rukun qauli aja, nanti Ustaz Pak lanjutin. Rukun qauli dalam sholat itu yang wajib disebut dengan lisan, didengar telinga sendiri, yang mulutnya wajib goyang, ada 5. 1, takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu Bapak Ibu? Setelah baca niat, musolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala Allahu Akbar. Itulah namanya takbiratul ihram. Ini rukun apa tadi? Rukun qauli. Berarti wajib saat takbiratul ihram orang yang sholat membaca takbiratul ihramnya dengan suara minimal didengar telinga sendiri dan mulutnya itu goyang menunjukkan dia bersuara. Kalau ada orang sholat nggak baca takbiratul ihramnya dalam hati, maka batal sholatnya, nggak terpenuhi rukun qaulinya. Paham kira-kira ini? Nggak paham nggak apa-apa lah. Yang penting duduk di sini berkah. Besok tanya sampai mana? Lali. Baik, makanya kalau pas lagi gini yang dimaskeri mulutnya, nggak kupingnya. Paham ya Bu ya, takbiratul ihram. Jadi Bu Bapak gini, takbir dalam sholat itu ada berapa? Takbir ada berapa? Ada 3. Pertama takbiratul ihram, hukumnya wajib. Yang kedua ada takbir intiqal, hukumnya sunat. Mana takbir intiqal itu? Selain takbiratul ihram, merukuk kita Allahu Akbar. Nah takbirnya itu namanya takbir intiqal. Baru satu lagi takbir apa namanya? Takbir zaidah. Takbir apa itu? Takbir tambahan. Contohnya dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha, 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua, itu takbir zaidah namanya. Jadi takbirnya itu yang 7 bukan termasuk dari pertama itu. Banyak orang keliru Pak. Takbiratul ihram itu udah dihitung 1 Bang, padahal belum. Takbiratul ihram itu hukumnya wajib, takbir zaidah itu hukumnya sunat. Maka prakteknya takbir 7 dalam rakaat pertama itu hitungannya setelah takbiratul ihram. Sholli sunatal Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Takbir apa namanya tadi? Takbiratul ihram. Itu udah dihitung 1 belum? Belum. Apa yang dibaca? Doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Habis itu baru takbir lagi Allahu Akbar, itu baru dihitung 1 sampai 7. Begitu juga rakaat kedua, 5 takbir yang sunat itu setelah takbir intiqal, takbir perpindahan dari sujud kedua rakaat pertama menuju berdiri pada rakaat kedua. Berarti ini kan sujud nih, Allahu Akbar, itu takbir apa namanya tadi? Intiqal. Udah dihitung 1? Belum. Mana hitungan 1 yang untuk 5 itu? Setelah inilah Allahu Akbar, itu dia. Jadi jangan sampai menganggap takbir intiqalnya itu udah hitung 1 dan takbiratul ihramnya itu juga udah dihitung 1. Tapi kalaupun lupa jumlah hitungannya, nggak menyebabkan sholatnya batal. Karena hukumnya adalah sunat. Karena kan ada imamnya lupa, karena setahun cuma 2 kali ya kan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah. Mumet imamnya kan. Oh salah ya. Nah itu nanti ngaji sekali lagi nanti ada kayak mana caranya. Saat mana yang jelasin nanti. Nah
Itu takbiratul ihram pertama. Udah nggak usah panjang-panjang. Nanti tak jelasin lagi itu. Takbiratul ihramnya makmum nggak boleh bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Nanti ada keterangan-keterangan itu. Kemudian yang kedua, habis takbiratul ihram apa? Membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah adalah rukun. Rukun apa? Rukun qauli. Berarti orang yang sholat baca Fatihah dalam hati nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Karena Fatihah adalah rukun sholat dan rukun qauli. Berarti minimal bisik-bisik ya. Kalau dalam hati aja, karena dia dalam sholat kayak dalam hati aja batal sholatnya itu. Karena Fatihah rukun qauli. Nah, ini sedikit aja nih, nambah-nambahin aja. Lengkapi jadwal Ustaz Sumi terapis nih, Kiai Ripa hilang. Ustaz besar. Besar Zohir Fatin. Jubahnya tuh nempah itu, mana ada beli jadi. Nah ini kalau bukan Ustaz bu, api sakit ini. Ini udah di otak ini, cuma nggak tega ngomongannya. Jangan nanti aja udah bubar baru tak bilang. Fatihah yang ketiga apa bu? Nanti minggu depan atau bulan depan tak jelasi. Takbiratul ihram lebih jelas, Fatihah lebih jelas, pengantarnya aja. Ketiga apa? Habis Fatihah. Membaca tahiyat. Tahiyat mana? Tahiyat akhir. Tahiyat awal hukumnya sunat abu'ad. Kalau lupa baca tahiyat awal, maka sunat hukumnya sujud syahwi. Nanti tak terangi kayak mana caranya. Nah ini pengantar aja biar penasaran. Biar penasaran kan datang lagi nanti akan mengajarkan. Kalau dia habis itu atau besok gak mau ngaji lagi, paham aja kok. Tahiyat awal itu sunat abu'ad. Yang dimaksud tahiyat di sini adalah tahiyat akhir. Sampai mana batas bacaan tahiyat akhir itu yang wajib dibaca dengan bersuara? Dari mulai at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun, terus assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai itulah tahiyat, itu rukun itu. Jadi kalau nggak sempurna membacanya sampai syahadat itu nggak sah salatnya. Kalau di tahiyat akhir. Nah, ada berapa tadi? 3 ya, 3. Yang keempat, membaca sholawat, salat kepada Nabi pada duduk tasyahud akhir, bukan tasyahud awal tadi. Sampai mana batasannya? Sholawat itu apa sampai fil alamin innaka hamidum majid? Enggak. Cukup minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu aja udah. Misal kejadian sesak kentut ibu pas sholat, ya kan? Dari mulai tahiyat begini-gini mau sampai fil alamin kan selesai enggak bisa. Jadi udah asyhadu Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sah nggak sholatnya itu? Sah, karena minimal sholawat itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sampai fil alamin innaka hamidum majid, sunat hukumnya. Cuma kalau udah nggak tahan, lepaskan aja, tapi siapin salamnya. Nah, saya ingat lagi sedikit lagi. Yang kelima, terakhir, rukun qauli itu adalah salam. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapan salam itulah yang rukun. Nolehnya sunat. Maka nolehnya perhatiin, cukup lehernya aja yang noleh. Jangan sak badan-badannya. Kan ada kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat itu nggak boleh memalingkan dada ini dari arah kiblat. Maka yang menoleh itu cukup
lehernya aja. Assalamualaikum warahmatullah. Ada yang mata aja aja. Assalamualaikum. Misal kalau orang udah salam assalamualaikum warahmatullah, buang angin dia. Batal nggak salat tadi? Nggak kan? Tapi ingat, jangan dia salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullah, gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ketahu aja deh kan? Nggak boleh. Kalau udah dud batal udah selesai, nggak usah lagi tetap salam kedua. Nah, ini pengantar kajian fikih sholat dari kitab Kifayatul Ulam. Nanti kita lanjut pada minggu berapa sejadwal fikih? Minggu berapa sejadwal fikih? 2. Berarti minggu kedua kita lanjut ini ya. Ini pengantar aja supaya minggu kedua datang. Ini pengantar supaya dapat tambahan ilmu. Nanti minggu depan, minggu kedua nanti kita bahas tentang kayak mana takbiratul ihram yang 5 tadi tak jelasin satu-satu, pelan-pelan, terperinci dan setajam silet. Allah. Jadi Bu Bapak, sebelum Ustaz Pai kita kirim-kirim doa dulu ya. Kirim doa kepada keluarga dari kami dan keluarga dari yang ini lengkap. Itu kan tak ya kemarin dah. Yang berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Miftahul Surur 2 Galang. Jadi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, total sebulan ini infak dari jamaah dan yang lainnya kalau diuangkan mungkin sekitar 34 atau 35-an juta gitu. Insyaallah mulai besok udah mulai dikorek pondasinya dan mohon doanya ibu bapak semua nanti lancar, amin. Jadi yang berinfak itu ada yang atas nama keluarga yang sudah meninggal. Boleh nggak berinfak atas nama keluarga yang sudah meninggal? Boleh. Dan itulah jadi amal nanti sama keluarga kita yang sudah meninggal, tidak putus amalnya kan dengan amal zariah itu. Nah baik, kita bacakan Fatihah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa qurabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila ruhi Abi Najur Rahman bin Mukim wa ila ruhi Ummi Juwairiyah binti Muhammad Yusuf wa ila ruhi Abi Abdurrahim bin Rahman wa ila ruhi Abi Najud Amran bin Rahman wa ila ruhi Abi Najud Sofyan bin Rahman wa ila ruhi Abi Najud Juharman bin Rahman wa ila ruhi Mairika Handayani binti Muhammad Tahir wa ila ruhi Umina Inom binti Wajibin wa ila ruhi Umina Sumisni binti Yatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ila ruhi Abi Najud Rahman bin Mukim
wa ila ruhi Ummina Juwairiyah binti Muhammad Yusuf, wa ila ruhi Abina Abdul Rahim bin Rahman, wa ila ruhi Abina Jud Amran bin Rahman, wa ila ruhi Abina Jud Sofyan bin Rahman, wa ila ruhi Abina Jud Juharman bin Rahman, wa ila ruhi Ukhtina Mayrika Handayani binti Muhammad Tahir, wa ila ruhi Umina Inong binti Wajimin, wa ila ruhi Umina Sumisni binti Yatin min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum mufratan min hufarin niran. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita lanjutkan mendengarkan mau'izatul hasanah dari Al-Fadhil Al-Ustadz Kiai Muhammad Nur Rifai. Kepada Kiai kami persilahkan tafadhol masykurah.